Bingung sebagian jamaah ini menjawab. Ini hebatnya orang di Banda Aceh ini. Kalau dia moto tuh ngasih tahu udah sampai dari belakang. Psst, psst, gitu. Nah, jadi kita pun begini, jangan macam tempat lain. Pas lagi kita berteriak, di situ lagi fotonya. Foto itu jadi bahan orang untuk ngejek kita di medsos. Dipakai buzzer untuk ngejek-ngejek Abdul Somad. Alhamdulillah. Makanya tadi pas saya sedang makan, berapa kali tadi makan? Apa kata panitia? Ustaz Somad lagi makan, jangan difoto. Ustaz kok paham? Mereka kan bahasa Aceh. Dia bilang ada pancibu-pancibunya. Jadi kalau ada anak muda bawaannya lemah, letoy, lesu, lunglai, loyo, tak usah dikasih motivasi. Tolong Ustaz kasih motivasi anak muda saya nih. Tak usah kita motivasi, bawa aja, ajak makan, minum, udah kenyang kan perutnya, tulakan. Tak ada gunanya dia hidup di Banda Aceh ini, buat macet jalan aja, buat semak dunia ini aja. Anak muda harus semangat, betul? Saya kalau tausiah, suara saya menggelegar, bukan karena saya ceramah, suara bersemangat, bukan. Sound sistemnya mantap. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang indah batu manikam, jangan diletak di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam sepertinya belum makan. Apa kabar semuanya, sehat? Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Dari bunyi jawaban yang terakhir itu yang paling kuat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sendal hilang, masih syukur sendal hilang. Orang lakinya hilang, dilarikan pelakor. Alhamdulillah. Kenapa pula alhamdulillah? Na'udzubillah lah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Qumu maghfuran lakum, kata Nabi meriwayatkan hadis. Ketika selesai majlis ilmu, maka malaikat diturunkan, Allah berkata, qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum. Saat berdiri itu dosa-dosamu berguguran, sehingga pulang ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya, insya Allah. Bagaimana kalau sebelum pengajian sudah berdiri Pak Ustadz? Berarti sebelum pengajian itu dia sudah berdiri, selesai pengajian dia berdiri, maka lepaslah segala dosa-dosanya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang belum bertaubat, banyak silap, banyak salah, kapan lagi bertaubat? Mandi taubat. Di mana mandi taubat? Di belakang. Saya tadi sempat heran,
Biasanya kalau tausiah itu saya naik ke atas pentas, duduk, bersandar, meluruskan tulang belakang. Kenapalah di sini kami tak dipersilakan naik ke atas? Rupanya takut ke belakang jatuh. Sakitnya tak seberapa, malunya ini viral karena kamera streaming. Ustadz Somad saat bersandar terjungkal ke sungai. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Inilah jamaah nih. Saya bilang terjungkal bukan dia harus sedih, ketawa pula. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut nama dia. Kalau tidak disebut namanya, majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Dengan menyebut namanya, majelis ini berubah menjadi majelis rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini yang di samping saya ini namanya ketua tim UAS, tim ujian akhir semester. Kalau UAS itu Ustadz Abdul Somad. Biasanya sebelum UAS itu ada pertengahan semester, namanya Ustadz Tengku Somad UTS. Di samping ini, inilah tim UAS yang mengatur semua jadwal Abdul Somad. Masjid manapun, organisasi manapun, jamaah manapun, pejabat manapun yang mengundang, kalau tidak izin dia, cuman dua, izin Allah dan izin dia. Nah, ini namanya Tengku Haji Nazaruddin Yahya LC. Beliau senior saya ketika di Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Di sebelahnya ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Ustadz Tengku Haji Muhammad Fadilah. Di sebelahnya inilah ketua BKM Masjid Haji Becik Lemik, namanya Haji Muhammad Kamaruzzaman. Kamar artinya bulan, zaman masa, zaman masa waktu diterangi oleh rembulan. Itulah dia Kamaruzzaman. Panggilan Bang Mehmet. Dengan segala kerendahan hatinya, setiap saya datang ke Nangro Aceh Darussalam, dia yang menjemput ke airport, dia yang mengantar, dia yang bawa ke tempat pengajian. Mengantuk, lelah, capek, terus dia menyetir. Itulah mengapa kedua orang ini senyum. Dia senyum juga, cuman giginya tak nampak. Dia sedang letih. Kita doakan Bang Mehmet panjang umur, sehat badan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kenapa Ustadz sebut yang namanya ini saja? Karena ini yang ada gambarnya di sini. Ada bersama kita Ustadz Zul Arafah. Kalau melihat beliau, ingat kita mati. Karena beliau selalu ceritanya mati. Kalau melihat beliau, ingat kita kepada Allah, karena beliau selalu membimbing zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Ustadz Zul panjang umur, sehat badan. Ustadz Zul Arafah. Arafah tempat kami belajar dulu, pesantren Darul Arafah. Ada juga hadir bersama kita pada saat ini Al-Mukarram Ustadz Tengku Fadil Rahmi. Beliau wakil kita di Senayan, senator, anggota DPD RI dari Nangro Aceh Darussalam. Ini kalau saya sebutkan satu persatu, azan subuh baru selesai. Jadi biar supaya adil rata semuanya, saya sebut pakai jurus pamungkas. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang berseragam maupun tidak berseragam, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, siapapun yang hadir malam ini, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Umur boleh pendek, usia boleh terbatas,
tapi amal tak putus dengan kematian. Dari mana Ustaz tahu? Nabi mengatakan, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Masjidnya di pinggir jalan, subuh orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, Ramadan, tarawih, Idul Adha, Idul Fitri, istisqa, minta hujan, kusuf, gerhana bulan, khusuf, gerhana matahari, kusuf, gerhana matahari, khusuf, gerhana bulan. Maka tidak ada putusnya. Kalau mau punya amal tidak putus sampai hari kiamat, bangunlah masjid seperti yang dilakukan oleh almarhum Tuan Haji Harun Kecik Lemik, membanggakan orang tua. Untuk almarhum beserta orang tua kita yang sudah mendahului, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia, dijauhkan dari azab, keluarganya sampai hari kiamat dijadikan anak cucu keturunan soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal. Pelajaran berharga yang kita ambil malam ini, kalau mau setelah kita mati anak cucu kita tetap sholat, jamaah tetap ramai, dibacakan Al-Fatihah, bangunlah masjid. Siap bangun masjid? Duitnya dari mana guys? Ini menunjukkan orang Islam mesti berusaha, orang Islam mesti kaya, orang Islam mesti bisnis. Betul? Jadi kalau ada orang Islam ditanya, apa bisnismu? Ustadz Somad tadi sebelum ke masjid dalam perjalanan dari airport ke Banda Aceh melihat kebun yang hijau terhampar, nampak itu Ustadz punya orang semua. Mudah-mudahan anak-anak muda ini punya kebun sawit sejauh mata memandang, punya kebun karet tidak habis sampai 7 keturunan, anak cucunya semuanya kaya raya insya Allah. Amin. Mau masuk surga, bangun masjid. Mau dapat tempat dalam surga, bangun masjid. Mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan orang yang mapan ekonominya? Betul? Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang yang lapang rezekinya? Makanya dalam Islam diajarkan keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku limpahan rezekimu ya Allah. Ya Allah, yang pada hari ini belum kau bukakan pintu rezekinya, bukakanlah pintu rezeki anak-anak muda ini ya Allah. Kenapa Ustaz doakan yang muda saja? Yang tua banyak-banyak istighfar aja. Oh, Ustaz Somad ini menyepelekan orang tua. Orang tua ini kebutuhannya tidak terlalu banyak. Makan nasi tak boleh terlalu banyak, diabetes meletus. Minum gula tak boleh terlalu banyak, nanti kena kencing manis. Minum susu tak boleh, kolesterol. Makan daging, darah tinggi. Maka anak muda ini yang perlu banyak-banyak rezekinya. Betul? Betul pula kata dia. Mestinya jangan bilang betul, tersinggung orang tuamu. Mendengar ceramah Ustaz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah anak muda punya cita-cita, inilah anak muda calon pemimpin masa depan insyaallah. Ini di hadapan saya ini adalah orang-orang kaya insyaallah. Tahun 2050. Lama kali Pak Ustadz. Iya
iyalah, dia masih kecil lagi, masih kelas 2 SD. Dari mulai qari mengaji tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah. Saya pun nengok ke samping. Begitu saya mau lewat, diulurnya tangan juga. Salam, udah saya salam, ditariknya pula. Kuat pula tenaga dia dari saya lagi. Inilah anak muda yang akan membangun masjid megah di masa akan datang. Abdul Somad membacakan hadisnya untuk jamaah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Tapi almarhum Tuan Haji Harun Kecik Lumi, beliau tidak tablik akbar, beliau tidak ceramah, langsung dibangunnya tanpa membacakan ayat, tanpa membacakan hadis, langsung dengan hartanya. Kalau begitu mana yang lebih mulia, langsung membangun atau ceramah? Sakit hati gua. Bingung sebagian jamaah ini menjawab. Ini hebatnya orang di Banda Aceh ini. Kalau dia moto tuh ngasih tahu dari sampai dari belakang. Psst, psst, gitu. Nah, jadi kita pun gini, jangan macam tempat lain. Pas lagi kita berteriak, di situ lagi fotonya. Foto itu jadi bahan orang untuk ngejek kita di medsos. Dipakai buzzer untuk ngejek-ngejek Abdul Somad. Alhamdulillah. Makanya tadi pas saya sedang makan, berapa kali tadi makan? Apa kata panitia? Ustaz Somad lagi makan, jangan dipoto. Ustaz kok paham? Mereka kan bahasa Aceh. Dia bilang ada pacibu-pacibunya. Pacibu. Jangan dipoto. Maksudnya Ustaz Somad sedang, jangan Ustaz itu sedang menyuap. Ada beberapa aturan yang tak boleh. Pertama, waktu Ustadz sedang makan, bukan hanya Ustadz Abdul Somad, siapapun Ustadz, karena itu tidak baik. Karena zaman medsos ini luar biasa, diedit orang lagi nanti. Anda tahu rasanya putus cinta? Lihatlah foto ini. Dimemekan orang nanti. Na'udzubillah. Yang kedua, kalau foto sama jamaah, mohon maaf ibu bapak, makanya tim yang dipimpin Ustaz Nazar ini ketat luar biasa. Ibu, foto jangan dekat Ustaz Somad, mesti ada laki-laki kanan, laki-laki kiri, kawal. Saya heran, kenapa mesti ada laki-laki ini? Rupanya kalau perempuan di samping nanti di crop orang, disangka orang Ustaz Somad udah buka cabang di Aceh. Nah, ini ustaz-ustaz ini mesti kita jaga. Ustaz Zul Arafah mesti kita jaga, betul? Ustaz Somad mesti kita jaga, betul? Ustaz Somad dijaga sama Bang Mehmet, dikasih ini rompi anti apa ini? Anti banjir. Khawatir Ustaz Somad ini nanti akan terancam nyawanya, maka dikasih dia senjata. Inilah dia rencong. Begitu tadi mau turun dari mobil, saya tengok orang ramai menyebut, langsung saya pegang dada saya. Bukan jantung saya sakit, takut saya ini lepas. Makanya pas turun tadi berdesak-desakan itu, orang saya terus tempat lepas ini kemana mau kita cari? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak muda bawaannya lemah, letoy, lesu, lunglai, loyo, tak usah dikasih motivasi. Tolong Ustaz kasih motivasi anak muda saya nih. Tak usah kita motivasi, bawa aja, ajak makan, minum, udah kenyang kan perutnya, tulakkan ke belakang. Tak ada gunanya dia hidup di Banda Aceh ini, buat macet jalan aja, buat semak dunia ini aja. Anak muda harus semangat, betul? Saya kalau tausiah, suara saya menggelegar, bukan karena saya ceramah, suara bersemangat, bukan. Sound sistemnya mantap. Apalagi lampunya ini, Masya Allah, saking terangnya silau mata saya. Itu pajam tadi.
Maksud saya menjelaskan kalau mata saya ke sana, ibu jangan curiga saya melihat. Ini nggak jelas sekali. Punang-punang ini lihat saya. Bintang-bintang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, tidak punya apa-apa. Ini pembodohan sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Khadijah penasaran, barang yang dibawa Nabi laku keras. Kalau ada orang lain membawa biasa saja, tapi barang yang dibawa anak muda ini kenapa laku terus? Akhirnya dia panggil, siapa anak muda yang membawa barang ini? Kenapa laku terus? Mana orangnya? Aku penasaran. Akhirnya dibawalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orangnya yang setiap kali bawa barang ini laku keras, laku terus, laris, orang beli? Mana dia? Dibawalah Nabi Muhammad. Begitu melihat Nabi, Qamarun, 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 Sidna Nabi, Qamarun, wa Jamil, wa Jamil, wa Jamil, Sidna Nabi, wa Jamil. Qamarun, dia bagaikan rembulan di tengah malam yang gelap. Kalau matahari agak tajam cahayanya, tapi Nabi Muhammad SAW adalah rembulan. Akhirnya beliau pun menikah dengan Khadijah dengan mahar Isrina Bakarah, 20 ekor unta muda kali 50 juta, 1 miliar. Kira-kira anak muda kalau nikah maharnya 1 miliar, orang kaya apa orang miskin? Adik-adik mau nikah maharnya 1 miliar? Gawat kalian. Nampaknya ke laut nasib kalian. Untuk saya tahu detak jantung kalian udah mulai tak normal. Untuk mengimbanginya, menetralisir riwayat ini, saya bacakan satu hadis. Perempuan yang paling baik, perempuan yang paling bagus, aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya. Jangan tunjukkan kali tak berduit. Semangat pula itu. Kalian mau menjadi perempuan yang terbaik, jangan minta mahar banyak-banyak. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba datang seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi, inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Selama saya menyampaikan tausiah, belum pernah ada perempuan yang berdiri dan berkata, inni wahabtu laka nafsi, aku berikan diriku untukmu hai Abdul Somad. Ya Allah, jangan sampai ada ya Allah. Inni wahabtu laka nafsi, aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi terus menyampaikan tausiahnya, Nabi terus menyampaikan ceramahnya, Nabi terus menyampaikan hadis-hadisnya. Lalu karena Nabi tak ada respon, berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja lah. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kau ada mahar untuk menikah dengannya? Kata Nabi, pulang. Sampai ke rumah dia cari kain, dia bawa, ada satu kain ya Rasulullah. Kata Nabi, kain kau berapa? 1. Kalau kainnya cuma 1, nanti kau pakai, istrimu pakai, kau pakai apa? Tak mungkin kau sholat pakai kolor. Itu tak ada dalam hadis, itu tambahan dari saya. Keceplosan pula saya. Bagaimana kau sholat nanti kalau dipakai istrimu? Lalu kemudian dia pun dengan malu pergi. Lalu kemudian kata Nabi, ta'al, ta'al, come here, sini sebentar.
Lalu kemudian ketika dia datang, apa kata Nabi? Iltamis walau khataman min hadidin, carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Lalu dia pun pulang ke rumah mencari cincin besi pun tak ada. Memang parah kan? Cincin besi pun tak ada, cari-carinya tak ada cincin besi. Ustaz Somad, 2 cincin Ustaz ini dikasih Bang Mehmet. Lalu kemudian dia pulang, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Nabi berkata, hal ma'aka minal Qur'an, ada kau hafal Quran? Lalu dia bilang, suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Quran pun tak pula hafal semua, beberapa surat pendek aja. Lalu apa kata Nabi? Di majelis itu langsung dinikah dengan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan Al-Qur'an. Itulah yang paling afdal. Setuju? Ngarap kali kalian. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Panjang kali Pak Ustaz. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Amma Yatasaalun. Lebih pendek Pak Ustaz. Wajarkan engkau dengan menikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan wadduha. Itu pun belum semua Pak Ustaz. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang Aceh, negeri yang religius, Serambi Makkah, pertama kali Islam datang ke Nusantara, yang bersyahadat adalah 1297. 1297. Apa itu? Itu tertulis di batu nisan meninggalnya Al-Malikus Soleh, seorang raja yang soleh. Karena susah orang Indonesia bilang Al-Malikus Soleh, maka disebut siapa ini? Malikul Saleh. Tertulis di batu nisannya 1297. Artinya apa? Sekarang sudah tahun, memang kalau belum makan malam itu lupa memang. Sekarang sudah 2022, 800 tahun yang lalu orang Aceh sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Allahu akbar. Ini sekarang banyak orang menikah, aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran, membacanya dengan tajwidnya, idghamnya, gunnahnya, qalqalahnya, bayatinya, sobanya, sikanya, nahawannya, jaharkanya. Musabaqah tilawatil Quran internasional dari Sabang sampai Papua sampai Merauke ke Maroko. Ke Maroko pula membelok. Akhirnya jamaah ini ingat Prancis. Mereka tetap sadar bahwa yang akan mereka bawa mati nanti, inilah dia amal masjid yang mengalir sampai hari kiamat. Maka kalau ada tanah kosong, wakafkanlah untuk bangun masjid. Siap? Ustaz Somad, itu ada tanah kosong, saya wakafkan Ustaz. Tanah siapa? Tak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah yang tak jelas pemiliknya? 4 syarat wakaf. Yang pertama, waqif, orang yang berwakaf. Yang kedua, mauquf alaih, yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauquf bih, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangun masjid, maka begitu diwakafkan, la yuhabu, tanah tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Tanah sejauh mata memandang. Begitu meninggal dunia, tanah itu pun dibagi-bagi untuk istri 1/8, anak laki-laki 2 kali bagian, anak perempuan 1
bagian. Anak tak terlalu ganas, menantu ini guys, habis semuanya. Istri yang hari ini buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Begitu kau mati menghadap Allah, dia akan diambil oleh brownies, berondong manis. Betul bu? Jelas? Kurang jelas tadi? Dan korek telinga pakai gancu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tanah yang tak bisa dibagi kepada ahli waris, yang tak bisa dijual, yang tak bisa dihibahkan. Mana dia? Tanah Masjid Haji Kecik Lemik. Cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas, kata Nabi, Al-Qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan setelah dia mati menghadap Allah. Saya sudah banyak ketemu manusia yang unik-unik di dunia ini. Ketemu dengan orang dibangun rumah megah mewah sampai hampir sebesaran lapangan sepak bola, sampai akhirnya masuk ke dalam rumah itu kena rematik, sakit tulang. Begitu orang masuk ke dalam rumah, diceritakan ini marmernya dari Itali, ini dari Turki. Senang sekali melihat orang terkagum-kagum. Masuk ke dalam rumah, semua seperti melihat kucing Anggora. Almarhum Tuan Haji Harun Kecik Lemik, cerdas, kayis, luar biasa. Rumah dia bangun biasa-biasa saja, yang dibuatnya luar biasa adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang melihat masjid ini pasti akan menggelengkan kepala. Apa yang digelengkannya? Mana aku tahu. Berapa miliar lah ini, kata dia. Berapalah ini masjidnya, kata dia. Dan setiap anak-anak yang hadir di sini, mereka pasti akan berniat, aku nanti akan membangunkan masjid untuk ayahku, akan membangunkan masjid untuk ibuku. Yang belum terpikir, malam ini berpikir. Yang sudah berpikir, segera wujudkan. Yang belum terpikir, malam ini mulai. Yang sudah ku kasih tahu, enggak juga berpikir. Mana otak? Ustaz Somad nih kalau ngomong kasar kali cakap. Enggak ada aku kasar. Itu sekedar tumpahan dari hati yang sedang meleleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat saya tidak jahat, tak ada keuntungan apapun bagi saya mengingatkan ini. Kita hanya akan mengingatkan saudara kita. Makin banyak masjid, makin ramai orang sholat, makin banyak tabligh akbar. Mudah-mudahan ibu punya anak, anak ibu bangun masjid untuk ibu, insya Allah. Amin. Setelah anak ibu bangun masjid, cantik, indah, dibuatnya tabligh akbar. Masjid itu dibangun tahun 2050 dan tabligh akbar di tahun 2050 memasuki tahun 2051. Penceramahnya Abdul Somad. Kalian meninggal semua. Ibu-ibu ini ada beberapa orang yang masih hidup, yang paling banyak dosanya. Biar supaya bertaubat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya waktu itu masih hidup lagi. Kenapa Ustaz masih hidup? Ya terserah aku lah, aku yang ceramah. Mau aku bilang mati, mau aku bilang sakit. Hidup dan mati kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang diponis dokter katanya mati, sampai sekarang tak mati-mati. Dokter itu pula udah mati duluan. Berapa banyak orang yang dikatakan nyawa kau tak lama lagi, rupanya sampai hari ini sehat walafiat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhumah emak saya dalam keadaan hamil diperiksa sama bidan. Kata bidan, anak yang di dalam kandungan ini sudah mati. Dibawa ke bidan beranak, kata bidan ini di dalam ini sudah mati. Akhirnya datang almarhumah emak saya menemui Syekh Muhammad Ali. Kata dia, kau banyak-banyak baca ayat ini. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Setelah itu kau tariklah napasmu panjang-panjang, seakan-akan kau niatkan kepada Allah, masuklah ayat-ayat itu ke dalam tarikan yang panjang. Setelah itu tak lama anak itu pun lahir. Siapa nama anak itu? Itulah dia Abdul Somad. Dokter-dokter bidan-bidan yang bilang mati itu udah tak ada lagi di atas dunia ini. Mati orang itu semua. Aku masih hidup lagi sampai sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Andai belum ada, andai kau lahir sebagai yatim, tak ada ayah, piatu, tak ada ibu, masih ada Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apakah Tuan Haji Harun Kecik Lemik melihat kita pada malam hari ini? Wa qul i'malu, beramallah. Siapa yang akan melihat amal kamu? 3. Fasayarallah, Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun. Apa kata ahli tafsir? Di antaranya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang akan melihat amal manusia itu 3. Pertama, Allah. Percaya amal kita ini dilihat Allah, percaya. Yang kedua, Rasulullah melihat amal kita ini. Yang ketiga, wal mu'minun. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan al mu'minun, orang tua yang sudah meninggal melihat amal anaknya. Maka almarhum Tuan Haji Harun Kecik Lemik malam ini melihat amal anaknya, tersenyum dia melihat kita beramai-ramai di halaman Masjid Haji Kecik Lemik ini. Allahu Akbar. Betapa seorang tua dikabarkan melihat amal anaknya ramai di tanah lapang. Apa kata malaikat? Itulah anakmu sedang ramai. Mengapa mereka ramai? Melihat Argentina dan Prancis. Belum tentu bangga orang tua kita, kecuali Maroko yang dia lihat, itu bangga. Tapi malam ini mereka datang, apakah karena ada bola? Tak ada. Apakah ada artis dangdut di atas pentas? Oke, kita gerakan badan. Are you ready to rock? Tak ada. Malam ini yang dibacakan ayat-ayat Allah, yang dibacakan hadis-hadis Rasulullah, yang dibacakan ayat Quran. Maka orang tua tersenyum bangga dengan amal anaknya. Mudah-mudahan anak kita nanti bangunkan masjid untuk kita. Mudah-mudahan setelah kita meninggal dunia, anak kita mengundang ustadz mengadakan tabligh akbar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan. Mudah-mudahan setelah kita meninggal, ulama, tengku, abu, abi, abati, walid berkumpul semuanya, dan mulut-mulut yang barokah itu mendoakan kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad, ya gimana rasanya pakai rompi itu? Biasa Ustaz ceramah pakai sorban, pakai rompi malam ini bagaimana rasanya? Satu kata, panas. Memang kalau rompi baru itu begitu guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya masjid di tepi jalan lintas, mobil lewat pagi petang, sepeda motor. Untungnya apa? Memangnya kalau jam 8, jam 9 mana ada sholat Pak Ustaz? Ada orang sholat duha. Jam 10, jam 11 sholat apa? Orang tetap akan mampir. Lihat aja pagi petang siang malam, ada sepeda motor, ada mobil. Orang kemana? Kan gak ada sholat, numpang kencing. Memangnya kalau kita buat kamar mandi, toilet samping masjid ada pahalanya?
man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit daripada menahan kencing. Bagi siapa yang pernah kebelet dirasakannya itu. Rasa diikat tali plastik sulit diungkapkan dengan kata-kata. Andai ku ceritakan ini belum tentu sama rasa kita. Kenapa? Karena rasa kebeletku belum tentu rasa kebeletmu. Begitu dibuatkan toilet, maka lapanglah urusan mereka. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhi. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tapi masjid pinggir jalan yang cantik ini perlu juga dibuatkan baleho besar. Buatkan. Jangan sekedar mampir ke toilet, sempatkan menempelkan kening ke lantai untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Setuju? Jangan sampai orang mampir, nanti pas dibuka buku catatan amalnya, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Begitu dibuka buku catatan amal, singgah ke masjid, mampir ke masjid, belok ke masjid, keterangan, kencing. Sempatkanlah sholat, sempatkanlah zikir. Kalau sholat di dalam, insya Allah bekas tapak kaki, bekas kening. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas-bekas kening mereka. Apakah ibu-ibu ada bekas kening dan tapak kakinya di dalam? Jangan jawab dengan kata-kata. Apakah adik-adik ada bekas tapak kaki dan keningnya di dalam? Insya Allah Pak Ustaz. Insya Allah apa? Belum lagi Pak Ustaz. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, insya Allah. Tidak ada alasan untuk tidak masuk ke dalam masjid ini. Kadang anak-anak muda ini kalau sudah dekat ke perempuan, adinda, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Apa ini? Dulu memang ada di Banda Aceh ini orang seperti itu, tapi udah tinggal. Ini yang ada di depan saya ini yang soleh-soleh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau memang orang Aceh itu soleh, kalau memang orang di Banda Aceh itu baik-baik, kenapa waktu Ustaz Somad ceramah mesti dipasang besi? Kenapa mesti pakai ibu-ibu perempuan ini dikurung dalam besi? Memangnya ini burung onta? Kenapa pakai besi? Tak kalian tengok tadi waktu saya turun dari mobil tadi. Kenapa? Turun dari susah. Begitu berkerumun umat Nabi Muhammad SAW. Ini kalau tak dipasang besi, yang mengawal saya ini kan tak banyak. Bapak-bapak dari kepolisian ini memang bisa mengawal, tapi pistol itu nggak bisa mereka pakai. Kalau dipakainya meletuslah kita. Paling begini, ya, jangan ganggu Ustaz, jangan, nanti pecahkan ginjal kalian. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Banda Aceh aman? Aman. Apakah Nangro Aceh Darussalam aman? Aman. Dari mulai 2017 saya dibawa Tengku Fadil Rahmi dalam peringatan tsunami bulan Desember 2017 sampai sekarang 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Rupanya udah 6 kali peringatan tsunami saya dibawa senior-senior saya kemari. Aman, damai, tentram, tidak ada kekurangan satu apapun. Di mana kuncinya? Karena orang Aceh masih menempelkan keningnya ke lantai. Walaupun dia tinggi dengan jabatannya, banyak hartanya, dia masih menempelkan keningnya ke lantai. Mohon maaf, jangan tersinggung, angkat tangan. Ada orang Aceh menempelkan keningnya ke tiang. Allahu Akbar. Yang sakit pinggang duduk di kursi pun tak menempelkan keningnya ke tiang. Dia tetap bersujud walaupun tak sampai ke bawah. Dibungkukkannya sedikit badannya karena dia tahu Allah memerintahkan dia, warka'u, rukuklah kamu ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Mudah-mudahan anak-anak kita dibukakan Allah pintu rezekinya, insyaallah. Amin. Apa yang menghalangi rezeki ini sehingga tidak turun? Di antaranya perbuatan setan. Apa itu perbuatan setan?
innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih berhala, menyembelih binatang untuk berhala. Aku sembelih ayam ini untuk berhala, aku sembelih kambing ini untuk berhala, aku sembelih sapi ini untuk berhala. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada ini. Sapi disembelih untuk berhala, kambing disembelih untuk berhala, ayam untuk berhala. Dia makan sambal belacan, dia makan ikan teri kering. Wal ansab wal azlam mengundi nasib. Rijusun najis kotor min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu jauhi. Jadi di antara perbuatan setan adalah judi. Ada orang Aceh main judi? Enggak ada, tapi main chip. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna min chip. Ya Allah, selamatkan lagi kami dari chip ya Allah. Gara-gara chip ini laki saya sudah tak balik-balik lagi Pak Ustaz. Namanya siapa? Toib Chip. Mohon maaf Pak Toib yang tersebut. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya untuk segera bertaubat ya Allah. Kalau tak juga bertobat, bukakan pintu liang lahat ya Allah. Coba kalian lihat, aku sedang memancing aja tadi. Pas saya bilang bukakan pintu liang lahat, tak ada satupun di antara mereka yang mengaminkan. Itu menunjukkan mereka ini sayang ke suaminya walaupun gila cip. Tak ada di antara mereka walaupun mulutnya berkata, matilah kau sama handphone kau tuh, masuklah kau sama game online kau tuh. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, jangan matikan dia dulu ya Allah. Biarlah aku mati duluan, tapi dia jangan kawin lagi ya Allah. Saudara, betul kan Bu? Betul kata mereka. Ini ibu-ibu yang amat sangat sayang dengan bapak-bapak. Mudah-mudahan kalian ketawa macam udah nikah aja. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ini segera ditemukan jodohnya. Ada jomblo ini yang udah buat surat undangan, cuman tahunnya belum jelas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang kaya karena judi. Yang kaya itu karena kerja keras. Yang ada itu orang kaya duitnya habis karena judi. Habis apartemennya dijual, akhirnya pinjol, akhirnya buka lobang, tutup lobang, masuk ke dalam lobang, hutang tidak terlunasi. Orang datang kepada anaknya, orang datang kepada istrinya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari judi online ini insyaallah. Allah menyelamatkan kita dari permainan akhir zaman. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat kekacauan yang luar biasa. Tapi kata Nabi, kalau kamu pegang dua tali ini, kamu tidak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran torehan pena di atas kertas, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ibn Abi Syaibah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad At-Tayalisi. Siapa yang menjelaskan tulisan di atas kertas? Yang menjelaskannya adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau tidak paham agama, datang ke Abi, datang ke Abu, datang ke Abia, datang ke Abati, datang ke Tengku, datang ke Walid. Mereka akan menjelaskan agama. Apakah di Banda Aceh masih ada pondok pesantren? Masih ada daya? Selama masih ada daya, selama masih ada TK Quran, selama masih ada Islamic boarding school, insya Allah Nangro Aceh Darussalam masih tetap salam sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Ustaz, tapi anak mudanya ini masih sibuk dengan begadang, masih sibuk main judi, masih sibuk dengan narkoba. Ini dunia, Beb. Kita belum masuk surga. Nanti kalau di kampungmu itu baik semuanya, berarti kau di surga bersama malaikat. Kalau di kampungmu itu jahat semuanya, berarti kau di neraka sama setan. Tapi
Tapi kalau di kampung itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang toleh, maka sesungguhnya kita masih hidup di dunia. Kita ini di surga apa di neraka? Kita masih di dunia. Yang kita minta itu 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, wa qina adzabannar. Saya mau bertobat Pak Ustadz. Kapan? Nantilah Pak Ustadz. Kapan? Setelah Ustadz Somad tablik akbar. Jangan tunda-tunda. Malaikat sudah di airport, sebentar lagi sampai. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Itulah mengapa kita disuruh berjamaah. Kenapa? Yang tak bersuara pun kelihatannya seperti ada suaranya. Yang tak hafal macam-macam hafal. Pas pulang, apa yang kau baca dari itu? Tapi ku tengok kau macam hafal. Aku tapi insya Allah malaikat tidak akan luput untuk mencatat kebaikan kita semuanya malam ini, insya Allah. Amin. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya selama ini dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya dimudahkan Allah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Nabi aja beristighfar 100 kali, mi'ata marrah, 100 kali fil yaumi wal laila. Sehari, semalam, sehari, 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, 100 kali dia beristighfar. Kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, macam ayam nampak padi. Istighfar pun beristighfar tak jelas. Malaikat itu sebetulnya udah lama mau membenamkannya ke dalam tanah. Kata malaikat, kenapa tak pelan beristighfar? Astaghfirullahaladzim. Kok pendek kali istighfar? Aku belum hafal. Mualaf kok baru masuk Islam? Enggak. Terus ayah kau Islam, mak kau Islam, muslimah. Kenapa pendek kali istighfar? Yang penting bukan istighfar, tapi hati kita. Pandai pula. Ada yang satu lagi istighfarnya panjang, mesti tarik nafas dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mana yang lebih baik? Istighfar panjang apa pendek? Pendek itu dia yang hafal. Mau panjang istighfarnya, mau pendek istighfarnya, semuanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Faqul astaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah akan ampunkan dosa-dosa. Yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan Allah hujan sebagai rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin, diberinya kau harta berlimpah. Wa banin, diberinya engkau keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Wa yaj'al lakum jannatin, diberinya engkau taman-taman. Wa anhara, sungai yang mengalir. Anak keturunan ada, taman-taman ada, sungai mengalir ada. Apa yang belum lagi? Bidadari ada, tapi masih terkurung di dalam kerangkeng besi. Insya Allah akan segera dihalalkan dengan surat Ar-Rahman. Nampak tadi tak hafal surat Ar-Rahman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dengan beristighfar dosa diampunkan, dikirimkan hujan sebagai rahmat, dikirimkan rezeki, dikirimkan anak keturunan, dibangunkan taman-taman, dijadikan air yang mengalir.
dengan kemuliaan istighfar. Ada orang amalnya tak lain tak bukan hanya istighfar saja, istighfar, istighfar, istighfar. Maka mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan Allah insyaallah. Amin. Datanglah orang menemui pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, dosaku banyak. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Manusia semua? Iya. Apakah doaku akan diampunkan Allah segala dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosamu tidak diampunkan Tuhan karena kau sudah membunuh 99 orang. Dicabutnya pisaunya. Kalau begitu kau leng ke 100. Mati pendeta Yahudi. Iya. Daripada dosaku tak diampunkan, bagus kau kusikat sekalian, kata dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik ini belum ada yang dosa syirik ya. Contoh dosa syirik Pak Ustadz, misalnya kalian jalan, nampaklah cewek cantik. Hai adik, nikah sama abang ya. Diam kau kucing kurap. Wih, najis sama kau. Kalian ambil air ludah cewek itu, kalian bawa ke dukun. Dukun membacakan mantra-mantra bim salabim abrakadabra. Setelah itu dia pun makan tak kenyang, tidur tak lelap. Begitu pas dia mau makan mie ayam, nampaknya muka kalian di mangkok itu. Nampaknya muka kalian di mangkok itu. Pas dulu kalian mencoba dulu. Rupanya sudah kena jampi. Siapa punya kerja? Setan. Dia minta ke dukun, dukun minta sama setan, setan mengirimkan signal-signalnya. Makanya anak-anak perempuan kita diajarkan membaca-baca ayat-ayat zikir pagi petang, habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Ayat kursi diawali dengan Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ujung, lalu ditiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke badan supaya diganggu. Gangguan-gangguan semuanya segera hilang. Mudah-mudahan adik-adik yang diganggu-ganggu setan, jin, nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot, genderuwo, Dracula, semuanya diselamatkan semua insyaallah. Amin. Kerasukan setan lah perempuan dibacakan di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. U'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Selesai ayat dibaca. Ustaz Somad, iya. Kemarin kubacakan ayat di rumah sakit, di ruang ICU. Tertulis di situ. Apa tulisnya? Not responding. Tak ada responnya. Katanya kalau dibacakan dia teriak Pak Ustaz. Nggak ada respon. Berarti dia tak diganggu setan. Terus setan udah banyak pensiun. Kata setan, aku udah lama kerja. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu lebih parah dari aku lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak muda kita ini diselamatkan dari setan. Setan tidak hanya dari manusia. Alladzi waswisu fi, yang berbisik ke dada manusia, ke hati manusia, bukan ke telinga, ke hati jantung manusia, dari dua arah. Minal jinnati, dari jin dan nas, manusia. Kalau jin yang berbisik, jangan kau berhenti main judi online. Insya Allah yang terakhir ini nanti untung, setelah itu baru kau tobat. Kalau jin yang membisikkan, bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, selesai insyaallah. Ini yang jadi masalah, yang membisikkan ini kawan sebelah. Kita bacakan ayat kursi, lebih hafal pula dia lagi. Inilah namanya setan berijazah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati memilih pergaulan, karena pergaulan ini sangat
berpengaruh terhadap kehidupan anak muda sekarang. Awalnya kawan saya ini orangnya tegas Pak Ustadz. Kalau ditanya di mana masjid, sana. Tapi sejak bergaul ini lain Pak Ustadz. Di mana masjid? Sana. Kena penyakit 4 angka LGBT. Hebat Qatar. Pesawatnya tidak boleh mendarat. Kalau mau mendarat, jangan pakai pesawat yang membawa simbol-simbol LGBT. Siap Banda Aceh menyelamatkan anak bangsa, jangan ada LGBT. Siap. Serahkan ke Pak Babinsa dan Babin Kamtipmas, biar dilatih mereka gerak jalan. Siap. Gerak. Siap. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dulu punya anak perempuan khawatir diganggu laki-laki. Betul. Sekarang punya anak laki-laki khawatir diganggu laki-laki. Oh, godaan. Saya kalau dulu saya lihat keponakan saya, anak saya lagi libur di rumah, ketawa-ketawa, lucu-lucu, mandi-mandi, main-main. Satu sisi saya ketawa, tapi dalam hati ada kecemasan. Bagaimana masa muda mereka nanti? Ancamannya luar biasa. Judi. Zaman dulu orang kalau mau berjudi, dia mesti kumpulkan gengnya dulu. Depan, belakang, kanan, kiri. Namanya apa? Gaple. Zaman sekarang tidak perlu mengumpulkan orang. Cukup dia di kamar sendirian, dia buka handphonenya, ada paket, dia main judi. Zaman dulu orang kalau terkena dosa mesti berdua bertiga. Sekarang sendirian pun bisa berdosa. Selama masih ada masjid, selama masih ada qori, selama masih ada ahli zikir, selama masih ada tabligh akbar, insya Allah Indonesia masih dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Siap mendatangkan para alim ulama, siap kita buat tabligh akbar. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Yang punya handphone dihidupkan senternya. Yang tak ada senternya nanti ku belikan senter. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Oke, turunkan tangannya, nanti lama-lama ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan ibu pulang dari pengajian lalu ibu panggil suami ibu mentang-mentang udah ngaji. Sini bang dulu. Ya ayyuhalladzina maroko. Tak bisa, karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga. Maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Nanti cerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Aku nih gitu. Nah, habis itu khutbah Jumat, sampaikan ke pengurus, Pak pengurus, tolong singgungkan sedikit masalah tembakau nih pengurus. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini ada orang yang membakar uangnya, padahal Allah mengatakan innal mubadzirin, orang yang mubadzir kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Aku juga nih gitu. Jadi dari mulai khutbah Jumat, pengajian arisan keluarga, pengajian di masjid, akhirnya, tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada pengajian. Ad-du'a silahul mu'min. Ibu bacakan Al-Fatihah,
bertawassul kepada Rasulullah, ya Allah tutupkan pintu hati suamiku ini ya Allah. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lalu kenapa dibuat Allah begitu panjang ceritanya? Prosesnya. Allah ingin buat ibu dapat nikmat lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan ibu yang risau dengan suaminya merokok segera berhenti insyaallah. Amin ya rabbal. Macam-macam kertasnya ada kartu nama. Apakah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan, Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, itu sedang ulang hafalan, diam aja. Tanya dulu, ibu hafal Quran? Enggak. Nah, itu berarti sedang memikirkan tagihan. Mazhab Hambali boleh, catatan guru yang sedang mengajar Quran, ustazah sedang ngajar, maka dia boleh baca tapi putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak boleh baca sekali lurus. Jadi kesimpulannya dari 4 mazhab boleh membaca 2. Yang pertama mengulang hafalan dalam hati, yang kedua mengajar dengan putus-putus tidak nyambung. Adapun selain dari itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran. Izinkan saya bertanya pada malam yang berbahagia ini, apakah kita berdosa jika kita menegur orang tua kita ketika tahu perbuatan yang mereka lakukan salah? Kuntum khaira ummah, kalian ini umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil, larang orang buat munkar. Jadi kalau orang tua kita mabuk Pak Ustadz, orang tua kita main judi Pak Ustadz, orang tua kita ke dukun Pak Ustadz, apakah judi, dukun dan mabuk itu mungkar? Mungkar, maka kita cegah. Caranya, jadi jangan mentang-mentang udah ngaji, udah tobat, udah hijrah, dekat dengan Abu Abi Tengku Ustadz, pulang ke rumah, munafik, itu ayahmu. Kalau kau panggil dia, hei setan, berarti kau anak. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata ayahnya Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doa-doaku. Jadi tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, kata Allah, la tuti'huma, jangan kau taat pada ke orang tuamu. Tapi baca ujung ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi dengan baik, jangan pernah berhenti, tapi dengan cara yang santun. Ud'u ila sabila rabbik, ajak kedua orang tuamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah,
dengan suri tauladan yang baik. Mesti berdebat, berargumentasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kebetulan ibunya belum pakai jilbab, belum menutup aurat, mak pakai baju tutup auratnya mak ya, kelihatannya ketiak mak tuh macam leher onta. Kasar kali cakap kau. Kalau tak percaya tengoklah mak, ini gambar. Jangan kasar-kasar, karena bagaimanapun dia dulu yang mengandungmu 9 bulan 10 hari, melahirkanmu meregang nyawa. Kau gendong dia dari Banda Aceh ke Makkah, terus ke Madinah, terus ke Padang Arafah, terus ke Musdalifah dan Mina. Tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Dengan kata yang paling lembut, paling baik, pakai lidah orang lain, pinjam lidah ustaz untuk menyampaikan kebaikan. Dan doakan dia, Allah akan membukakan pintu hidayah. Tak ada yang sulit bagi Allah, tapi Allah ingin melihat kesabaran dan keseriusanmu. Mudah-mudahan orang tua kita yang belum lagi dapat hidayah, dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Apa hukumnya suami yang tak mau kerja bertahun-tahun, berharap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga? Masih ingat sirat ta'liq? Kalau saya meninggalkan istri saya sekian tahun lamanya, atau 6 bulan tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya datang ke pengadilan agama. Tak ingat saya sirat ta'liq Pak Ustaz? Tulislah di situ www.google.com sirat ta'liq. Tulislah di situ di YouTube, nanti kau dengar bunyi sirat ta'liq. Istri yang tak dinafkahi 6 bulan, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian hakim akan menjatuhkan kalau cukup syarat, karena sudah ditaklikkannya kepada hakim. Tapi ini istri kan solihah baik, tak mau dia jauh dari abang, walaupun tak kerja tetaplah buah hati belayan jiwa Pak Ustaz. Susah untuk berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Maka bagaimana caranya menyuruh dia bekerja? Gimana caranya? Laki-laki itu punya 5 kewajiban, kalau tidak dia laksanakan berarti dia meninggalkan kewajiban dosa. Yang pertama, ngasih makan. Ibu udah dikasih makan? Banyak yang belum makan. Yang kedua, memberi pakaian tanpa saya tanya. Saya sudah tahu, karena semuanya menutup aurat. Sampai pramugari pun kalau sudah sampai ke Bumi Nangro Aceh Darussalam langsung menutup aurat. Pas sudah keluar baru dibukanya balik. Yang ketiga, tempat tinggal. Apakah ibu sudah dikasih tempat tinggal? Sudah. Yang keempat, pendidikan. Aslinya istrinya di rumah, suami yang mendidik. Tapi karena suaminya pun tak bisa, dibawanya ke masjid Haji Kecil Lumi, dibawanya ke tablik akbar pengajian supaya mendengarkan pendidikan. Aku tak bisa mengajarmu, Mam. Dia selalu manggil istrinya Mami. Mami yang ada dalam film Mami Return itu. Aku tak bisa mendidikmu, maka kuawak kau pengajian. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Jadi kalau ada perempuan tidak diberi perhatian, dia akan mencari perhatian suami tetangga. Nah itulah dia kalau berjalan berbunyi kakinya kerincing, 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 kerincing. Wajahnya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Mencari perhatian orang gara-gara suaminya tak memperhatikannya. Jadi suami, kalian menjadi suami yang baik, berikan 5 ini. Kita ulang. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Ibu, ini calon-calon suami yang baik. Kalian punya anak gadis, kasih secepatnya ke sini. Setuju? Udah aku iklankan tak juga laku, kalian tahu.
Pulang dari sini cepat sebelum orang ini berubah pikiran. Mau sampai duha ini. Ustadz, kami tanya bagaimana orang yang selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, taat kepada Allah, selesai masalah. Apalagi? Tapi masih melakukan dosa. Ini namanya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Orangnya selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, sholat, puasa, taat kepada Allah, tapi masih melakukan dosa. Dosanya apa? Pacaran. Ya Allah, barokah jamaah yang hadir malam ini, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Dah selesai. Insya Allah berhenti dia tak dosa. Apalagi dah putus. Laki-laki perempuan pacaran, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, gembong masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah laki-laki apa perempuan? Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Udah begitu hancur babak belurnya, mau juga lagi pacaran. Orang iya enak, apalagi playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana, habis anak orang macam pokok kelapa dibuatnya. Habis pokok kelapa tuh lubang-lubang, lubang sini, lubang sana. Apalagi playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Kalian laki-laki nih kan, kalian akan menikah dengan perempuan dan anak kalian nanti akan anak perempuan. Ustaz, anakku laki-laki. Aku laki-laki, adikku laki-laki, anakku laki-laki. Yang pertama Mizian Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, laki-laki. Kenapa tak perempuan? Mana aku tahu. Kau akan punya anak perempuan, kau punya adik perempuan, jangan sepelekan perempuan. Kalau kau jantan, jangan kau bawa bunga mawar, tapi bawalah mahar. Setuju? Hai bapak-bapak, kalau kau punya anak gadis, datang laki-laki pertama kali, kasih dia air minum. Datang kedua kali, tanya, what do you want? Kau mau apa datang kemari? Ini udah dua kali kau datang kemari. Nah, membawa anak bapak sekali aja. Kau pikir anakku ini top class? Kami mau jalan-jalan aja pak, sebentar aja. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Tak ada mie ayam, pergi kau. Datang ibu itu dari dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari sini. Alhamdulillah, menjadi orang Aceh itu nikmat. Kenapa? Karena ada polisi wilayah Hisbah. Itulah untungnya menjalankan syariat Islam. Tidak hanya narkoba, tidak hanya judi, tapi masalah aurat laki-laki perempuan pun diatur, dan ada polisi adab yang mengurus masalah itu insyaallah. Ya Allah, jagalah bumi Nangro Aceh Darussalam ini tetap bersyariat, supaya anak-anak kami ini selamat dari zina ya Allah. Yang pacaran-pacaran segera kalian berhenti. Kalau ada anak muda buat dosa, tengok dosanya apa. Oh, dosanya pakai narkoba Pak Ustaz, kirim dia ke pesantren. Apa nama pesantrennya? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau dosanya pacaran, nikahkan dia. Carikan perempuan, asalkan perempuan dapat, nikahkan. Tahu saja cantik-cantik kali. Ini agak panjang sedikit. Tarik nafas dulu ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan bekerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya bekerja, kami cuma bekerja dari jam 9 sampai azan zuhur. Ngapain kok sampai sore? Pulang saya lagi ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan kerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya kerjanya cuma dari jam 9 sampai zuhur.
apabila piket baru sampai azan asar. Aturan itu dibuat atas kesepakatan pegawai-pegawai, sedangkan saya sendiri sebagai pegawai kontrak. Gimana hukumnya saya bekerja di situ Pak Ustadz? Apakah gaji yang saya terima halal atau haram? Pekerjaan itu dua jenisnya. Yang pertama yang dipakai waktunya, yang kedua menyelesaikan tugasnya. Contoh bekerja yang dibayar waktunya, masuk jam 8 keluar jam 4, itu yang dibayar adalah waktunya. Jadi kamu masuk itu yang dibayar waktu, dia melayani orang banyak. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 dia mesti ada di situ, karena orang datang akan dia layani orang banyak. Yang kedua, dia bekerja asal selesai tugas habis. Contohnya dosen tidak mesti masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, aturan yang lama. Sekarang saya tak baru karena sekarang saya tak tahu karena saya sudah keluar. Yang penting dia punya beban 12 SKS, 16 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka. Asal sudah masuk 2 kelas 1 hari, 3 kelas pulang, tak mesti jam 4 sore, kecuali ada aturan mengantor, kesepakatan. Jadi kalau sudah kesepakatan itu merupakan aturan, maka dia mesti ikuti aturan itu. Kalau tak mau, keluar, buka usaha lain. Kalau tidak, maka dia berarti makan gaji buta, uang Pemda, uang rakyat. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum masuk kantor itu tanya dulu, sistem kerja di sini ini apakah yang dipakai waktunya atau tugasnya? Kata atasan, tak ada tugas-tugas di sini. Pokoknya kau masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 baru boleh keluar. Cek log pagi, cek log sore. Itu berarti mesti gitu. Tapi kalau kata dia asal selesai tugas pulanglah, berarti jam 12 pun selesai pulang. Ada yang 2 jam selesai pulang, karena yang dilihat tugasnya. Yang dibayar itu mengerjakan tugasnya, bukan waktunya. Jelas? Kalau tak jelas pulang sekali lagi. Bagaimana menurut Ustadz tentang penerapan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, serta penerapan contohnya dalam kehidupan? Perempuan auratnya semua mesti ditutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga tasawuf atau akhlak. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak atau tasawuf. Kenapa disebut tasawuf? Karena diambil dari kata sofa, artinya suci, mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, iri, hasad, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Ada ustadz ceramah di masjid, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, maka bayarlah tepat pada waktunya. Itu pembahasannya tentang akidah, fikih atau akhlak? Tentang fikih, karena terkait tentang hutang piutang, muamalat. Ada ustadz ceramah, Allah itu mengetahui segala perbuatan kita. Walaupun kita berada di dalam toilet, kamar mandi berbuat dosa sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang gelap. Ini masalah akidah, fikih atau akhlak? Akidah. Marilah kita mensucikan hati kita. Jangan sampai kita dengki menengok orang. Ada orang rumah baru sakit jantung koroner, ada orang mobil baru naik darah tinggi, ada orang bini baru kita langsung mati mendadak. Ini masalah apa? Akhlak. Maka dimanapun ngajinya itu tak keluar dari 3, akidah, fikih, dan akhlak. Dari mana sumbernya? Dari hadis Jibril, akhbirni anil iman, antashhada alla antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila.
Akhbirni 'anil ihsan. Anta udallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan Allah melihatmu. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itulah penerapan dan konsep 3: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan tasawuf. Apakah berdosa jika tiap pagi sholat subuhnya lambat? Ini nampaknya mau nawar-nawar nih. Mana siapa yang tidur walam yusalli, sampai kelewatan tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang, disingkapkan Allah hijab dan tulis sini WC setan. Maka jangan sampai tidak sholat subuh. Jam itu di setel. Di Aceh sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Astel jam 5. Saya alhamdulillah walaupun udah tua, itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Kecuali kalau saya datang pulang lembur pengajian dari luar kota jam 3. Kalau udah jam 3 pulang saya tak tidur lagi. Bagus saya tunggu azan subuh. Karena kalau saya tertidur nanti terlewat sholat subuh. Jadi kalau ada orang Aceh sholat subuh jam 5, pulang dia ke rumah habis nonton bareng jam 4.30, bismika Allahumma ahya wa amut, itu bukan tidur, memang sengaja tak mau sholat subuh. Bangun jam 8, sholat subuh. Heran anak saya itu Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz sholat subuh, sholat duhanya pun berkunut sekarang. Iyalah subuh kesiangan, karena memang susah bangun walaupun sudah memasang alarm dibangunkan oleh kawannya. Apakah ada solusi atau doa yang bisa diamalkan Pak Ustadz? Tidur cepat, jangan sampai lambat tidur. Tidur cepat, jam 10 tidur. Udah jam lewat 11 Ustaz. Insya Allah habis ini pulang terus. Saya sejak Piala Dunia ini gak bisa tidur cepat Pak Ustadz, karena udah terbiasa malam. Pulang dari sini kau beli antimo, langsung tidur. Tapi sebiji, jangan sepapan. Seminggu tidurnya. Dan siang jangan tidur siang terlalu lama. Qailulah sebentar, setengah jam, 1 jam. Cepat tidur supaya mudah bangun. Saya kalau tidur jam 12 masih bangun jam 4. Masih bisa. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah jam 3 saya pulang, saya tak tidur lagi. Karena kalau tidur payah bangun, tunggu-tunggu aja menulis, membaca, segala macam, mendengar. Nah itu bangun nanti langsung sholat subuh. Begitu kunci. Mengenai batas menutup mukena wanita sampai dagu, apakah sebelum mengetahui apakah harus mengqadha ulang sholatnya Pak Ustadz? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ini kaki ini mesti ditutup, kaki, pakai kaos kaki atau pakai kain yang menutup sampai ke bawah. Mazhab Hanafi kata dia tidak. Mazhab Hanafi ini rasional. Mazhab Hanafi katanya kaki tak perlu ditutup. Kenapa tak perlu ditutup? Karena waktu berdiri kaki itu ditutup oleh kain. Waktu tegak tapak kaki itu tertutup otomatis. Waktu sedang sujud kaki itu tertutup dengan kain. Maka kaki itu di dalam. Untuk apa ditutup? Kata rasional mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, kaki itu disampul dengan kaos kaki karena dikhawatirkan terbuka. Mazhab Hanafi tidak. Kenapa? Karena waktu berdiri tapak kaki nempel ke bawah. Waktu ruku sujud kain menutup ke bawah. Jadi kata dia, untuk apa ditutup? Itu argumentasi orang yang kainnya kemari waktu dagu. Kenapa? Karena tak ada, karena pangkal dagu ini ke bawah, tak ada orang menengok. Mana ada orang menengok? Pangkal dagu ini ke bawah. Jadi kalau ada orang pakai mukena, di sini kaitnya, maka pangkal dagu ini, kecuali kalau dagunya panjang kemari, atau dua dagunya, satu di sini, satu di sini. Itu argumentasi rasional mazhab Hanafi tentang kaki yang dikiaskannya kemari. Jadi bagi yang sudah terlanjur dia tidak qadha lagi.
Adapun yang akan datang kalau dia khawatir, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Kalau ragu kemari, maka angkat ke sini sampai kemari sehingga tak ragu lagi. Jadi ada mukena itu dipasang, ada tambahan kain begini biar supaya tidak terbuka pangkal. Apa hukum barang yang ditemukan di laut? Luqatah. Luqatah barang yang jatuh. Likulli saqit laqit. Setiap barang yang jatuh ada yang menemukannya. Nama barangnya luqatah. Orang yang menemukan namanya laqit. Apa hukum barang yang ditemukan ketika bencana seperti banjir? Karena yang saya baca dalam salah satu kitab Matan Takrib, luqatah adalah barang temuan yang ditemukan di jalan, di tanah. Ditemukan di jalan. Dari mana dia? Jatuh. Apa beda orang berjalan di jalan dengan orang di laut naik sampan? Beda transportasi. Di jalan dia naik kuda, naik pedati, naik kendaraan. Di laut dia naik sampan, naik perahu. Sama-sama barang yang jatuh. Maka dia tetap dihitung sebagai barang temuan, diumumkan selama setahun. Kalau setahun tidak ada yang mengaku, berarti itu milik engkau. Kalau selama setahun itu ada, berarti serahkanlah kepada dia. Jadi selama setahun itu doanya, mudah-mudahan tak ada yang mengaku barang. Kertas terakhir. Oh belum lagi, ada terakhir satu. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas. Tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami? Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Ustadz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya. Amin. Adakah manusia ini yang tidak diuji Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji. Ujian pertama punya ayah Azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala. Ujian yang keempat tidak punya anak. Ujian yang kelima punya anak mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kok ya, kemana-mana jalan sana jalan sini, aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berbisul. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini ini tak ada ujian. Enak kok ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Kita mulai tadi jam 9:30, sekarang sudah jam 11:15. Inilah ceramah Abdul Somad terpanjang hampir 2 jam. Wallahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Di akhir majelis yang mulia ini, mudah-mudahan yang disampaikan tadi kita amalkan bersama, terutama yang menyampaikannya insya Allah ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Mudah-mudahan yang belum berjodoh diberikan jodoh yang baik-baik, diberikan keturunan penghafal Quran, Namru Aceh Darussalam dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan suami yang berhenti merokok, yang berhenti berzina, yang berhenti buat maksiat, yang belum bekerja diberikan semangat bekerja mencari nafkah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang berada di majlis akbar lapangan Masjid Haji Kecil Lemi ini ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya, segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami, tunaikanlah ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Nangro Aceh Darussalam dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama', kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di tanah, naikkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih ada di tengah lautan jauh, dekatkan ke tempat kami ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, sampah-sampah bawa, buang ke tempat sampah, jaga ketertiban dan kebersihan, tunjukkan Islam agama yang bersih. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.